Saudara, jumlah pemudik di Pelabuhan Merak, Banten meningkat Kamis siang. Imbasnya kemacetan panjang terjadi hingga pintu tol Tangerang Merak. Dari pantauan udara terlihat lalu lintas dari pintu tol Tangerang Merak yang mengarah ke Pelabuhan Merak sudah mengalami kemacetan panjang. Sistem buka tutup akses menuju pelabuhan masih diberlakukan untuk mengatur pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Kepadatan masih terjadi di jalur dekat pelabuhan karena antrean menunggu giliran masuk kapal dan penuhnya kantong parkir dermaga. Data sementara hari ini, Saudara, jumlah penumpang kapal di Pelabuhan Merak, Banten naik mencapai lebih dari 28.000 penumpang. Sejumlah pemudik mengaku belum bisa mudik lebih awal karena baru mendapatkan cuti lebaran. Dari pelabuhannya Udah berapa jam nunggu ini? dari setengah 6 sampai sekarang Hampir. Rencana mau mudik kemana, Kang? ke Lampung, Ke Lampung dari Jakarta. Bu, nyampe sini jam berapa, Bu? Jam berapa tadi? Setengah 6. Setengah 6. Terus sampai sekarang belum berangkat ya? Belum. Nunggu Tadi ada kapal 3 atau kali apa? penyekatan di sini. Nunggu kapal berarti? Iya. Ini rencana dari mana mau kemana, Bu? Dari Tangerang Cikupa mau ke Kalianda. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meninjau langsung Pelabuhan Bakaheni, Lampung untuk memastikan arus penyeberangan saat puncak arus mudik aman. Muhadjir menyebut dari data peningkatan jumlah penumpang di Bakaheni ada perubahan perilaku pemudik yang tahun ini banyak menggunakan jalur darat untuk mudik ke Sumatera karena fasilitas infrastruktur tol Trans Sumatera. Untuk tahun ini, tadi berdasarkan laporan dari Bapak Kapolda dan dari lapangan, bahwa jumlah mereka yang menyeberang ke Sumatera dengan yang akan menyeberang yang mudik ke Jawa itu hampir imbang. Jadi perbandingannya 6 banding 4. 4 mau ke Jawa, 6 mau ke Sumatera. Artinya apa? Jadi perubahan perilaku mudik sekarang sudah lain dibanding 2019 kemarin. Kenapa? Ini karena fasilitas yang ada di Pulau Sumatera sudah sangat bagus, terutama jalur lintas tol lintas Sumatera, itu kelihatannya banyak dimanfaatkan oleh para pemudik. Polisi menertibkan kendaraan pemudik yang berhenti di pinggir tol Cipali. Kendaraan yang berhenti sembarangan bisa berimbas kemacetan panjang. Sejumlah kendaraan terlihat berhenti di pinggir tol Cipali, wilayah Subang, Jawa Barat. Polisi meminta pemilik kendaraan segera meninggalkan lokasi karena bisa menyebabkan kemacetan. Polisi mengantisipasi peningkatan pemudik yang diprediksi puncaknya mulai sore ini. Sementara sepanjang pengamatan memang peningkatan sudah ada, terutama di rest area yang membuat para pemudik terhambat untuk masuk ke rest area, sehingga buntutnya akan lebih panjang dan banyak teman-teman kita para pemudik yang akhirnya memanfaatkan bahu-bahu jalan untuk istirahat. Nah, setelah kita himbau, mudah-mudahan ini bisa sedikit memperlancar laju kendaraan yang akan mudik. Sementara kepadatan arus kendaraan juga terjadi di tol Cikopo Palimanan menuju arah Cirebon. Dari video yang direkam pemudik, kepadatan arus kendaraan terjadi di kilometer 100 tol Cikopo arah Palimanan. Rekayasa lalu lintas pun dilakukan dengan membuka satu jalur kontraflow. Kepadatan arus lalu lintas juga sempat terjadi di kawasan Gerbang Tol Palimanan kilometer 188. Titik rawan macet di kawasan ini biasanya terjadi karena adanya rest area hingga titik
penyempitan jalur atau bottleneck. Saudara, lebih lengkap kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV dan Niputu Trisnanda yang saat ini berada di Tol Palimanan Cirebon. Putu, selamat petang. Kalau tadi sempat terjadi kepadatan, situasinya saat ini seperti apa di sana, Putu? Ya, selamat petang Niluh dan juga saudara. Situasinya baru saja berselang 5 menit yang lalu kami pantau situasi lalu lintas di kawasan Gerbang Tol Palimanan yang ada di Kabupaten Cirebon. Ini terpantau padat merayap. Bahkan kecepatannya ini ada beberapa titik yang kendaraan ini tidak bisa bergerak sama sekali, tetapi juga ada yang kecepatannya berkisar antara 5 sampai dengan 10 km per jam. Untuk lebih lengkapnya lagi, Niluh dan juga saudara, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini yang terjadi di kawasan Tol Palimanan, tepatnya di Gerbang Tol Palimanan yang ada di KM 188. Anda bisa menyaksikan, Niluh dan juga saudara, antrian kendaraan ini mulai memadati area ini, baik itu kendaraan roda 4, minibus, bus dan juga truk, karena memang yang melintasi Gerbang Tol Palimanan ini bukan hanya para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi saja, tetapi juga kendaraan-kendaraan seperti transportasi umum, travel, kemudian juga ada bus, lalu juga ada kendaraan-kendaraan besar pengangkut barang seperti truk-truk yang juga melintasi kawasan ini untuk mengantarkan sembako dan lain sebagainya. Anda bisa lihat, Niluh dan juga saudara, bagaimana kemudian pihak kepolisian ini tengah mencoba mengurai kepadatan yang terjadi di area ini. Memang kalau berdasarkan data dari Jasa Marga sendiri di Cipali ataupun Tol Cikopo Palimanan ini sudah ada peningkatan yang cukup drastis. Ada 141% peningkatan kendaraan yang terjadi pada pagi hari tadi. Kalau berdasarkan analisa dari pihak kepolisian, maka kendaraan yang tadi sempat memadati kawasan Karawang, kemudian Purwakarta dan Subang ini akan tiba di kawasan Palimanan sampai dengan ke Kali Kangkung ini pada sore dan juga malam hari, dan ini tepat karena baru saja kendaraan-kendaraan ini tiba di kawasan ini dan kemudian terjadi kemacetan. Titiknya ini dimulai dari KM 181 sampai dengan mengular sampai ke KM 191. Mengapa kemudian saya katakan demikian? Karena memang di KM 191 sendiri selain ada pintu masuk tol, juga ada titik penyempitan lajur yang semula 6 lajur kini menjadi 2 lajur. Oleh karena itu pihak kepolisian selain kemudian mengurai kepadatan yang terjadi di depan gate ataupun juga pintu tol Palimanan, ini juga sedang melakukan upaya sterilisasi untuk persiapan pemberlakuan one way ataupun juga satu arah, sehingga kendaraan-kendaraan yang mengarah ke Jakarta ini sudah mulai disterilisasi. Ada sejumlah hal yang dilakukan seperti penutupan pintu masuk dari Plumbon, kemudian dari Palikanci ini juga sudah ditutup untuk kemudian nanti pada pukul 5 atau bisa lebih cepat lagi jika memang antrian kendaraan ini semakin mengular panjang dan kendaraan tidak bisa bergerak, ini akan diberlakukan sistem one way lebih cepat. Itu informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan bagaimana kemudian arus lalu lintas yang terjadi pada sore hari ini. Nilo. Iya, Putu, di jam-jam berapa diwaspadai akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke Cipali ini? Ya Niluh, kalau berdasarkan analisa dari pihak kepolisian, memang puncak arus mudik itu sebetulnya baru terjadi pada tanggal 29 April dan juga 30 April 2022. Sementara untuk di tanggal 28 April atau hari ini diprediksi kepadatan dari kendaraan ini baru akan terjadi pada sore hari, yakni saat ini pukul 5 sampai dengan nanti malam hari atau tengah malam, yakni pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau berbicara soal titik-titik kemacetannya, Niluh dan juga saudara, di kawasan Palimanan sendiri, ini memang ada sejumlah titik tadi yang seperti saya sebutkan ada di KM 188 yang memang juga ada titik bottleneck atau penyempitan lajur, kemudian juga ada sejumlah titik lainnya, seperti misalnya di rest area KM 104, itu ada di kawasan Purwakarta, kemudian ada di KM 207 atau 207
7 ini di kawasan Cirebon dan juga di KM 288. Tadi kami mendapatkan informasi titik-titik ini selalu terjadi antrean kendaraan yang cukup padat. Oleh karena itu tadi di KM 207 maksud kami Nilo dan juga saudara ini sempat dilakukan penutupan sementara karena memang kantung-kantung parkir yang ada di rest area ini sudah penuh, tidak bisa lagi menampung kendaraan-kendaraan yang melintas sehingga kendaraan diminta untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Tapi ini juga yang jadi catatan nih loh, karena beberapa rest area ini ditutup dan tidak bisa kemudian tidak bisa digunakan atau digunakan oleh para pengemudi yang melintas begitu. Jadi beberapa pengendara ini memilih untuk berhenti di tepian jalan atau di bahu jalan. Ini juga menjadi catatan karena kemudian akhirnya ada antrian kendaraan yang terjadi karena satu lajur ini digunakan kendaraan-kendaraan untuk beristirahat. Jadi catatan juga untuk penyelenggara dan juga pihak kepolisian karena ini juga dikeluhkan oleh para pengemudi bagi mereka yang kemudian berangkat bersama anak-anak dan juga orang tua ini merasa kesulitan ketika sudah melewati 3 rest area ataupun juga 3 titik peristirahatan ini tidak bisa kemudian berhenti terlebih dahulu. Mereka yang kemudian memiliki anak-anak dan juga orang tua harus mencari tempat-tempat lain untuk beristirahat ataupun juga pergi ke kamar mandi. Selain itu juga yang dikeluhkan oleh para pengemudi adalah terkait mesin yang cukup panas. Selain sudah digunakan untuk perjalanan yang cukup panjang, mobil-mobil yang melintas ini juga sudah terpapar matahari dari tadi pagi sampai dengan sore hari ini. Jadi beberapa mobil ini terpaksa harus menepi karena mesinnya mengalami kendala. Selain itu juga ada beberapa lagi yang mengalami kendala pada bannya. Jadi ini memang upaya yang perlu diperhatikan oleh pihak kepolisian adalah kalau di kawasan Palimanan ada tim urai, maka ini adalah fungsi yang harus dilakukan oleh tim urai untuk membantu bagaimana kemudian kendaraan ini bisa kembali prima dan bisa berjalan lagi. Kemudian para pengendara dan juga pemudik yang ada di kendaraan tersebut bisa beristirahat sejenak untuk kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Nilu, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV atas informasi Anda.